Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang sudah menghadiri privat ini ya Ustaz ya. Makasih udah mau meluangkan waktu. Semoga siang hari ini Allah jadikan waktu yang penuh keberkahan dan kebaikan insya Allah. Langsung masuk saja nih Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ya, langsung aja, tafadhol. Oke, ya, barakallahu fiik. Oke, baik. Sekarang Salman Galileo udah hadir. Salman nggak ada Namanya ya? namanya Galileo. Udah Ustaz, hadir Galileo. Ustaz. Oh, udah. Oh, itu Muhammad Oh, ya. Maaf ya Salman ya. Baik, dulu yang nanya pertanyaannya Salman ya. baik Ustaz. Nanti insya Allah nanti pertanyaan yang lain dari Salman dan kawan-kawan kalau masih tersisa. Baik Ustaz, jadi saya tuh cukup tertarik ya Ustaz karena kebanyakan ustadz-ustadz yang saya pelajari ustadz-ustadz salaf memang mereka ini sejauh yang saya tahu ya karena mungkin sayanya sendiri masih kurang belajar. Mereka tuh melarang untuk memilih akad di bank syariah, akad mudorobah karena katanya akad mudorobahnya masih bermasalah sehingga disarankan untuk pakai akad wadiah. Kalau dulu BNI syariah tuh wadiah kan uangnya tuh ngendap, nggak dipakai sedikit pun, jadi nggak berkurang. Tapi pas saya baca postingan dari Ustadz Ahmad Suryana di Facebook, ternyata wadiah yang ada di bank syariah itu sebenarnya bukan wadiah yang versi real begitu ya Ustadz ya. Tapi Sekali. jadi ada sebenarnya itu bukan kamuflase ya, apa ya bahasanya, mungkin kitanya aja yang nggak paham gitu wadiah yang ada di bank syariah dulu BNI syariah tuh. Nah sekarang kan sudah pindah ke BSI. Yang saya tahu emang perjuangan para petinggi-petinggi BSI untuk benar-benar mendekati syariah tuh sangat patut diapresiasi. Cuman kan kami sendiri belum ngerti banget ya Ustadz, soalnya kan awam ya terhadap ini. Kalau dari akad BSI itu Ustadz antara wadiah dengan mudorobah kalau nggak salah ya Ustadz ya, itu lebih baik yang mana ya Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya ini masih turunan dari pertanyaan ini. Saya nggak tahu istilahnya mudorobah atau apa, tapi kalau yang mudorobah itu yang saya tahu bagi hasil itu untuk keuntungan maka kita sepakati di awal. Adapun kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Betulkah seperti itu Ustaz? Iya, betul. Oke ya, jadi itu sih pertanyaan yang paling penting Ustaz untuk BSI dulu. Saya misalnya ini punya uang 100 juta ya, yang lebih bijak dijadikan ke wadiah atau ke mudoroba atau murobahah, saya nggak tahu istilahnya apa. Karena yang pernah saya nanya, katanya kalau mudorobah itu nggak akan ada kerugian. Jadi misalnya pihak banknya rugi pun kita tetap akan dapat semua uang kita. Sedangkan yang saya tahu mudorobah tuh kita sebagai pemilik modal harus siap menanggung kerugian. Baik Ustadz, itu aja deh Ustadz. Mohon maaf. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Ustaz Rizal dan kawan-kawan ya yang telah membuat majelis ini sebagai forum diskusi ya terkait salah satu cabang ilmu syariah, ya ini berkaitan dengan muamalah, terutama yang berkaitan dengan perbankan, kasus kontemporer yang sangat terkini terkait khusus dengan akad-akad di BSI atau Bank Syariah Indonesia. Yang terkait yang ditanyakan tadi tentang akad-akad di BSI, yang pertama akad-akad tabungan, ya akad-akad tabungan memang di Perbankan Syariah Indonesia ada dua produk ya atau dua akad yang masyhur yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia, bukan hanya BSI ya, tapi semua bank syariah di Indonesia karena mengikuti acuan dari BSN MUI dan Legal Syariah Internasional juga. Ya, ini ada dua produk. Yang pertama akad mudorobah, itu untuk tabungan masyarakat, bisa juga untuk produk deposito syariah. Kemudian ada produk wadiah. Sebagaimana yang antum baca di Facebook Ana ya, bahwasanya akad wadiah di perbankan syariah itu bukan wadiah dalam artian di fikih muamalah klasik. Tapi akad wadiah yang ada di perbankan syariah itu adalah wadiah secara lugoh, secara bahasa. Wadiah itu kalau secara bahasa Arab kontemporer ya, itu artinya simpanan, simpanan atau rekening. Dan BSN MUI sendiri melalui fatwanya bahwasanya di bank syariah itu
Akad wadiahnya adalah wadiah yad domanah namanya. Wadiah yad domanah itu artinya adalah simpanan yang dijamin. Dengan kata lain, wadiah yad domanah yang ada di bank syariah merupakan sinonim dari akad qard. Karena akad qard merupakan simpanan yang dijamin. Gitu. Makanya di bank syariah tidak ada istilahnya uang itu mengendap, yaitu keliru. Semua uang yang kita setorkan ke bank syariah itu pasti diputar. Ya, pasti diputar di dalam bisnis. Bedanya kalau bank syariah sudah ada jaminan dan garansi akan diputar di sektor bisnis halal, ya. Adapun konvensional itu sudah pasti, ya, bukan keraguan lagi, sudah pasti disalurkan ke sebagiannya ke sektor bisnis haram. Ya, yang pastinya itu disalurkan ke sektor riba juga, ya, untuk produksi produk-produk riba seperti KTA, KUR, dan yang lainnya. Kemudian diproduksi untuk pembiayaan perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya haram seperti babi, miras, hotel-hotel non syariah, perzinahan, dan yang lain itu sudah pasti. Maka seyogianya seorang muslim, ya, tidak memiliki atau menyimpan dananya di bank konvensional sebagaimana fatwa para ulama, ya, kontemporer, diantaranya terutama di DSN MUI. Di MUI sendiri sudah memfatwakan sejak tahun 2004, ya, fatwa nomor 1 tahun 2004 bahwasanya praktek pembungaan di perbankan, kemudian asuransi, leasing, pegadaian konvensional itu merupakan praktek riba, ya, dan haram bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan hal tersebut, ya, yang berbau konven, kecuali jika darurat. Darurat di sini maksudnya memang di daerahnya tidak ada cabang bank syariah, ya, misalnya jauh untuk menempuh cabang bank syariah, atau dia memiliki bisnis di mana ada hubungan dengan bank koresponden di luar negeri yang itu mengharuskan kita memiliki akun bank konvensional. Nah, itu namanya hal yang darurat. Ya, darurat. Tapi kalau tidak, hanya sekedar nyimpan uang atau untuk keperluan jualan online, maka itu bukan masuk ke dalam ranah darurat. Ya, karena semua kebutuhan itu masih bisa di-cover oleh rekening perbankan syariah. Yaitu terkait akad salah satu produk bank syariah. Kemudian ada yang lain adalah yang tawarkan biasanya akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini berdasarkan prinsip investasi, ya, investasi di mana seharusnya tidak boleh ada tadmin ra'san mal, penjaminan atas modal para sahibul mal. Kalau di dalam akad tabungan yang berlaku sebagai sahibul mal itu siapa? Nah, ini sekalian diskusi, ya, buat belajar. Oke. Sahibul mal itu kita ya, nasabah ya. Ya, nasabah selaku sahibul mal. Nah, adapun pihak perbankan sebagai pengelola usaha dalam akad mudharabah, yakni akad mudharabah mutlaqah namanya. Akad mudharabah mutlaqah itu tidak dibatasi sektor bisnis apa yang akan dijalankan oleh pihak perbankan. Ya, makanya nasabah tidak tahu menahu bank usaha apa, bisnis di sektor apa, ya kan, tidak dikasih tahu kita. Yang penting ini garansinya adalah disalurkan di sektor bisnis halal, di mana ada garansinya melalui undang-undang perbankan syariah dan fatwa-fatwa DSN MUI, seperti itu. Nah, terkait akad mudharabah di Indonesia ini, dan juga tidak hanya di Indonesia sebetulnya, ya, di beberapa negara di dunia pun sama, ya, adanya penjaminan, ya. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh banyak asatidzah di Indonesia, ya, dan juga oleh para ulama, ya, karena kalau pihak perbankan memberitakan kepada nasabah bahwasanya dana yang disimpan dengan akad mudharabah berpotensi akan hangus atau hilang, kira-kira apakah ada nasabah yang pada takut? Pada takut, ya. Nah, berangkat dari sini, ya, maka para ahli ekonomi syariah di dunia, ya, melalui muktamar iktisad islami di beberapa kali pertemuan dan papernya sempat saya baca, ya, ini memikirkan sebuah solusi, ya, ini bagaimana agar dana nasabah ini aman tapi tidak membatalkan atau merusak akad mudharabah, yaitu dengan memberikan takmin ta'awuni, ya, asuransi ta'awuni atau takafuli, ya, asuransi syariah kepada tabungan mudharabah. Nah, bagaimana agar tabungan mudharabah itu tidak menjamin dana nasabah atau tidak menjamin dana sahibul mal?
Nah, dalam hal ini ya ketentuan dalam Muktamar Iqtisad Islami yang saya baca itu jadi premi yang dibayarkan untuk asuransi syariah ini itu tidak boleh ditanggung oleh pihak perbankan. Ya, kenapa? Karena kalau ditanggung oleh pihak perbankan, maka berarti bank menjamin dana saibul mal. Dan ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ini akan membatalkan akad mudharabah. Nah, makanya dana premi untuk pengamanan atau penjaminan dana nasabah itu ibaratnya seperti uang kas dana sosial. Hmm. Iya, uang kas dana sosial. Misalnya Ustaz Rizal nih ada komunitas, ada uang kas kan? Ada uang kas nih peruntukannya kalau ada yang sakit dapat sekian rupiah, kalau ada yang pernikahan dapat sekian rupiah, kalau ada yang rawat inap atau lahiran dapat sekian rupiah. Nah, itu namanya asuransi ta'awuni. Konsepnya mirip sekali seperti itu. Dan juga seperti konsep BPJS ya, konsep BPJS. Jadi sharing of risk namanya. Dalam konsep asuransi itu namanya sharing of risk. Berbeda dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional itu skemanya transfer of risk, mentransfer resiko, di mana nasabah membayar dengan sejumlah premi untuk agar resiko-resiko finansial itu diganti oleh perusahaan asuransi. Iya, iya. Transfer of risk ya. Nah, ini mengandung riba, mengandung goror, karena itu jual beli uang, ya enggak? Jual beli Iya, uang, iya. terutama asuransi yang memiliki timbal balik uang juga, seperti asuransi konvensional, asuransi jiwa ya, life insurance dan asuransi pendidikan itu memiliki timbal balik uang. Nah, maka kalau kita bayar premi berupa uang, dapat penggantian berupa uang, ini riba namanya. Ya, ini namanya riba, riba fadl. Iya. Ya, nah ada pun di dalam konsep asuransi syariah, ya, jadi nasabah itu di dalam rekeningnya, ketika dia membayarkan premi, maka premi itu akan dipecah menjadi tiga jenis akad atau dipecah ke tiga rekening. Yang pertama rekening tabarruk. Rekening tabarruk inilah yang digunakan untuk menanggung klaim-klaim yang diajukan oleh para nasabah. Ini kita belajar konsep asuransi syariah dulu ya, supaya nyambung ke tabungan mudharabah. Ya, nah, jadi premi yang dibayarkan di asuransi syariah itu dipecah menjadi tiga rekening. Ya, misalnya 300.000, misalnya 100.000 dimasukkan ke dana tabarruk. Nah, dana tabarruk ini prinsipnya seperti uang kas tadi ya, digunakan untuk menjamin resiko-resiko yang disepakati di awal kontrak ya bagi para pemegang polis, namanya hamlatil wasaik. Apapun resiko yang disepakati di situ itu ditanggung di situ. Itu seperti skema uang kas yang tadi kita ceritakan. Nah, bagaimana perusahaan asuransi dan pihak nasabah mendapatkan pengembangan dana dan keuntungan? Nah, itu didapatkan dari pos kedua. Pos kedua rekening dari premi itu, misalnya tadi 300.000, 100.000 buat dana tabarruk, 100.000 buat dana investasi ya. Nah, ini diakadkan dengan akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi akan menggelontorkan dana ini di ranah investasi yang sesuai dengan syariah dengan akad mudharabah. Nah, makanya asuransi syariah itu ketika kita tutup asuransi itu dana bisa bertambah atau bisa berkurang, nggak mungkin sama ya. Karena kalau sama ya hutang namanya, itu asuransi konvensional. Maka bisa bertambah atau bisa berkurang. Kemudian rekening yang ketiga, yang sisa 100.000 misalnya ya, itu masuk ke rekening perusahaan sebagai ujroh ya, sebagai akad wakalah bil ujroh untuk pengelolaan atau manajemen dana dana para nasabah. Nah, itu konsep asuransi syariah. Nah, di tabungan mudharabah, balik lagi ke kasus tabungan mudharabah ya, agar penjaminan dana nasabah ini tidak menjadi riba dan membatalkan akad mudharabah, maka nisbah premi itu dibayarkan dari jatah keuntungan nasabah. Jatah keuntungan proyek nasabah ya, Bu. Nggak boleh bank memberikan hissah ya atau nisbah untuk pembayaran premi. Kenapa? Karena itu akan membatalkan akad mudharabah. Jadi bank menjamin dana nasabah. Ini aturannya. Ini aturan seperti itu. Kemudian, nah, premi yang diambil dari nisbah dana nasabah pun ini tidak bersifat pasti. Kenapa tidak bersifat pasti? Karena proyek yang digelontorkan itu belum tentu untung, ya atau tidak? Belum tentu untung. Jadi bisa untung, bisa rugi. Nah, maka premi yang dibayarkan pun sifatnya istilahnya tidak pasti ya. Masih ada peluang. Nah, dari sinilah bisa dihilangkan riba dan goror pada akad asuransi dari dana-dana tabungan para nasabah.
Istilahnya para nasabah menanggung sendiri resiko yang akan mereka hadapi ketika ada kegagalan proyek yang sifatnya besar. Tapi resiko itu tidak 100% bisa dihilangkan, tetap saja ada sebetulnya. Karena terutama di Indonesia ini LPS, lembaga penjamin simpanan, ya baik di bank konven atau di bank syariah, itu tidak menjamin, jadi tidak benar jika semua dana kita itu dijamin, tidak. Kalau dana kita hilangnya nilainya besar itu nggak dijamin. Maksimal 2 miliar. Ya, jadi maksimal hanya 2 miliar. Kalau kita punya dana lebih dari 2 miliar, maka ya hilang. Ya, maka hilang. Nah, itu berlaku di bank syariah ataupun di bank konven. Jadi nggak ada penjaminan atas ruginya ya atau bangkrutnya pihak perbankan. Itu secara teori ya, secara teori yang Ana baca dari Muktamar Iqtisad Islami di negara-negara Timur Tengah ya. Nah, adapun praktek di Indonesia, memang yang pernah Ana baca itu ada memang divisi LPS yang syariah ya. Nah, terkait prakteknya seperti apa, kemudian yang terjadi di lapangan seperti apa, itu wallahu alam, kita membutuhkan riset lebih lanjut ya, sampling di lapangan lebih lanjut. Tapi kalau secara teori yang Anda pahami seperti itu. Jadi bisa memang asuransi di tabungan bank syariah itu tidak mengandung riba, itu sangat bisa sekali. Wallahu alam. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi kita milih akad mudorobah, itu kita tetap dikasih tahu ya Ustaz, dapat berapa persennya di awal ya Ustaz ya? Kalau dalam rupiah enggak, jadi dalam nisbah saja. Ya, Dalam dalam presentasi kan ya Ustaz ya? nah itu rumusnya bisa kita cari di Google, ada kok. Ya, berapa kita dapatnya itu kita bisa hitung sebetulnya. Saya pernah nyari di Google, rumusnya ada. Bagaimana perhitungan, misalnya tabungan kita berapa dibagi per, misalkan karena kan tutup buku bank itu kan tiap hari ya. Dan perhitungan bagi hasil itu biasanya tiap akhir bulan. Nah, itu misalnya kita buka rekening di pekan keberapa di bulan itu atau hari keberapa di bulan itu, nanti dikalikan jumlah tabungan kita pas akhir bulan, per berapa hari kita menyimpan, dikalikan berapa persen nisbah yang di-share oleh pihak perbankan. Simpelnya seperti itu. Tapi untuk rumus lengkapnya nanti bisa di searching di Google ya. Jadi benar-benar dari nisbah profit yang didapatkan bank pada bulan itu. Anda pernah mempraktekkan sendiri hitung-hitungan itu. Masalah bank atau tidak itu bukan urusan kita ya. Masalah banknya bohong atau ada praktek yang menyimpang, itu kita nggak tahu ya. Itu kita nggak tahu. Iya, karena perlu nyari-nyari tahu gitu ya Ustaz, itu urusan mereka ya? Urusan mereka, kecuali kita memang bertugas, misalnya kita lagi nyusun disertasi ya, disertasi terkait sampling praktek tabungan di lapangan, itu boleh. Kalau seperti itu boleh. Gitu. Iya. Tapi gitu. Masyarakat awam tidak dibebankan sejauh itu. Tidak dibebankan. Kalau Ustadz, kalau saran Ustadz pribadi ya Ustadz, dengan kondisi kami gimana nih Ustadz? Ini saran pribadi aja ya Ustadz ya, buat kami kalau misalnya ya, tentu saja gitu. Ya, kita wajib menyerahkan wala kita, loyalitas kita kepada syariah. Meskipun kita tahu itu belum sempurna. Karena sebetulnya pada hakikatnya riba itu kan bukan hanya milik perbankan. Ya, di pasar tradisional pun itu ada riba. Bahkan banyak sekali riba di pasar tradisional. Jangankan di pasar tradisional ada riba. Jangankan di perbankan ya. Kemudian di lembaga-lembaga yang berlabel syariah, Ana pun kan memang praktisi di bidang ini ya, di bidang konsultan syariah. Contohnya bahkan di developer yang dia sekarang kan booming tuh ya, perumahan tanpa riba, tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita ya, dan tanpa rumah juga biasanya. Itu setelah anak audit itu lebih dari 5 sampel ya, lebih dari 5 sampel akar mereka ternyata banyak yang mengandung riba, terutama kepada pemilik lahan. Jadi nggak ada jaminan lembaga yang berlabel syariah atau yang sudah ada label garansi 100% syariah, maksudnya klaim mereka ya itu bebas dari riba. Jadi bebas riba itu adalah hal yang bukan klaim lembaga tertentu ya, atau tuduhan kepada lembaga tertentu seperti misalnya bank prakteknya ada ribanya, betul ya. Bank syariah prakteknya memang ada ribanya di lapangan, tapi bukan berarti semua produk bank syariah itu haram, nggak seperti itu ya kan. Seperti di pasar, apakah kita nggak boleh bermuamalah dengan bank syariah? Tentu saja boleh. Contoh lagi di pasar tradisional itu ada riba atau tidak? Ada ya, ada riba.
Bahkan di warung kelontong pun ada riba. Tapi apakah kita nggak boleh bermuamalah dengan warung sama sekali, dengan pasar tradisional sama sekali? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Oke, Jadi paham. jangan jadi sudut pandangnya jangan sampai istilahnya beda antara prinsip, konsep, legal, hukum yang menghukumi sesuatu itu dengan satu atau dua sampel yang ada di Hmm, masyarakat, ya. Tapi benar. kita generalisir hukum lembaga tersebut menjadi haram, itu hal yang nggak nyambung sebetulnya. Iya, iya. Betul, betul Nah, ya. Oke, alhamdulillah jazakallah khairan ya Ustaz. Kalau perhitungan Ustaz yang presentasi kemarin kalau ada 100 juta per bulannya dapat berapa ya Ustaz? Maaf ini Anda lupa, mananya. Anda lupa rumusnya, Anda lupa rumusnya. Nanti Oh gitu ya. Oke, searching aja sih di Google, ada kok banyak oke, banyak siap, ininya. siap. Apa Ustaz? Oke, pertanyaan kedua Ustaz, kalau misalnya saya punya, kan sekarang kalau ngejual rumah tuh susah banget ya Ustaz, kan harga ratusan sampai miliaran. Nah, saya Iya. misalnya punya rumah mau dijual dengan harga 1,5 miliar. Untuk penjualnya, apakah kita harus cari tahu apakah mereka membelinya dengan cara riba atau tidak? Atau gimana sih, Ustaz ya? Soalnya kan kayaknya hampir nggak mungkin ya orang beli cash langsung gitu 1,5 miliar, sedangkan kebanyakan beli pakai KPR yang konvensional. Apakah ketika kita tahu mereka pakai KPR konvensional, kita harus cancel apa jualannya atau gimana ya, Ustaz? Iya, yang penting kan dalam proses jual beli, andai kata kan riba ini kan sifatnya muharram likasbihi, artinya Hmm. haram yang karena sebab cara ya, karena sebab cara dari mendapatkan harta tersebut. Berbeda dengan haramnya babi. Kalau haramnya babi mengikuti zatnya, mengikuti barang yang ditransaksikan. Kalau riba itu menurut caranya. Ya, jadi harta riba itu hanya haram bagi si pelakunya saja. Jadi kalau ada konsumen mau beli rumah kita ya dengan cara KPR, selama kita tidak menyaksikan, membantu dan apa namanya ikut dalam transaksi tersebut, maka nggak ada masalah. Yang penting konsumen bawa ke kita bawa uang tunai, masalah dapatnya dari mana itu bukan urusan kita, Oh gitu ya. ya, Ustaz. Oke, Nah, yang siap, penting siap. kecuali kita membantu proses KPR-nya itu nggak boleh ya. Oh, Membantu ya. memberikan data atau menyaksikan akad dia dengan pihak perbankan itu nggak boleh. Nggak Oke, boleh. alhamdulillah. Siap. Terbaik ya karena kita juga biasanya butuh uang kan ya agar cepat laku. Maka terbaik kalau ada yang mau beli dengan skema cicil kita arahkan ke perbankan syariah. Ke perbankan syariah. Iya, Oke, baik, alhamdulillah Ustaz. Ya. teman-teman yang sudah pakai bank syariah, termasuk rumah second, itu bisa dinegosiasikan kok, ya, bisa dinegosiasikan. Ya, memang dalam anak-anak akui dalam ranah aplikasi sering terjadi penyimpangan itu karena banyak faktor ya, di antaranya awamnya soal marketing perbankan, tidak pahamnya si nasabah, kemudian juga SDM yang kurang mumpuni di bidang syariah ya, bagi para pegawai bank syariah dan banyak sekali faktor. Nah, itu bisa kita apa namanya perbaiki ya yang penting kitanya paham yang penting kita yang bertransaksi paham bagaimana syariah yang benar. Kalau kita tidak paham bisa juga kan sekarang banyak konsultan syariah ya, ada ETA, ada ANA dan ada yang lain, bisa direviewkan kontraknya apakah sudah sesuai atau belum, nanti bisa diajukan ke pihak perbankan. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Jadi orang tua saya, alhamdulillah, dari segi kekayaan memang berlebih ya, Ustaz. Nah, rumah orang tua saya yang sekarang ditempati, itu harganya kalau dijual itu 6 miliar, Ustaz. Kan cukup besar ya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, posisinya gini, orang tua saya punya 3 anak, yaitu kakak saya, dan adik. Saya oleh orang tua dikasih rumah yang waktu dulu belinya tuh 300 juta. Kalau sekarang dijual lagi tuh harganya sekitar 1 miliar. Orang Nah, tua orang tua masih saya, orang tua apa masih sih? ada, orang tua masih Masih, ada atau masih, oh masih masih. ada. Nah, Berarti, jadi gini, orang gimana? Ustaz? ya Maaf. berarti berlaku hukum waris ya Ya, karena orang jadi tua ya. masih ada. Orang tua masih hidup. Nah, orang tua ngasih saya rumah yang harganya sekitar 300 juta. Sedangkan kakak saya itu orang tua ngasih bantuan untuk membeli apartemen di Tangerang. Sedangkan adik saya yang masih kuliah di ITB, itu orang tua saya bilang nanti adik saya itu akan dikasih rumah yang ditempati oleh orang tua saya sekarang ini, yakni yang 6 miliar. Yang saya ingat itu orang tua tuh harus adil dalam pemberian ya Ustadz ya. Nah, Betul, betul. dalam hal ini memberi rumahnya gimana ya? Kakak nggak dikasih rumah sih, tapi dikasih bantuan untuk membeli uh,
apartemen. Sedangkan saya dikasih emang rumahnya cukup, ya cukuplah di sini bisa tinggal sampai 7 orang gitu. Alhamdulillah di rumah saya. Sedangkan adik saya belum dikasih, tapi udah ada rencana rumah yang ditinggali oleh ibu dan ayah saya akan dikasihkan ke adik saya yang rumah seharga 6 miliar tersebut. Nah itu Mm. apakah termasuk pemberian yang adil, Ustaz? Kan emang dikasih sih, cuman emang beda banget gitu ya dari segi besarnya. Itu gimana ya, Ustaz? Iya, bagi para orang tua memang syariat menuntut untuk jika memberikan hibah kepada anak-anak hendaklah diberikan dengan adil. Nah, maka kalau tidak, biarkan saja sampai nanti menjadi harta waris yang dibagi sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Betul. Jadi kalau mau membagi di dunia ketika kita masih hidup, masih ada, ya maka hendaklah dibagi dengan adil. Ya tidak boleh pilih kasih, tidak boleh. Adil ini maksudnya bukan sama rata ya. Jangan didefinisikan adil itu sama rata. Tapi disesuaikan dengan pertama kecakapan anak tersebut, kemudian kebutuhan anak tersebut. Misal seperti ini, ada misalnya anak yang pertama itu sudah mapan dan dia kaya raya, ya kaya, tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Adapun anak yang kedua, dia hidup miskin bersama keluarganya, qadar Allah tidak punya pekerjaan yang bagus. Nah, bukan berarti adil ini yang pertama harus diberikan jatah yang sama kepada yang kedua. Nah, tentu yang membutuhkan, misalnya saudara yang kekurangan diberikan lebih, ya sesuai kebutuhannya, ketimbang saudara yang berkecukupan. Itu maksudnya adil. Jadi diberikan sesuai kebutuhan, sesuai kecakapan. Nah, misalnya ada anak juga yang dia nggak bisa ngelola uang, diberikan dana banyak, tentu akan habis, ya akan habis. Nah, maka ini orang tua harus mempertimbangkan, jangan sampai membagi hanya berdasarkan rasa apa namanya sayang kepada anak tertentu, ya, tapi harus mempertimbangkan maslahat, ya maslahat dan keadilan. Allahu a'lam. Dalam kondisi itu kalau misalnya orang tua saya meninggal, apakah Hmm, saya menjadikan rumah yang sekarang saya tempati yang memang sudah dikasih oleh orang tua, apakah hmm. itu tetap jadi milik saya atau itu nanti jadinya warisan yang mana saya harus membagi-baginya dengan kedua saudara saya ya Ustadz. Terus kalau dua saudara saya ini nggak mau mengikuti syariat Islam dalam hal warisan, itu Hmm. bagaimana yang harus saya lakukan Ustadz? Iya, baik. Harta-harta yang sudah dihibahkan oleh orang tua semasa hidup, maka tidak menjadi objek waris, tidak menjadi harta waris. Selama hibah itu sah ya, ada istilahnya sudah qabat, sudah serah terima. Ada bukti hibahnya, ya atau ada saksi yang mendengar bahwasanya itu memang hibah kepada anak tersebut, ya atau apapun medianya ya, yang bisa dibuktikan bahwasanya itu hibah, maka sah secara hukum akad hibah dan tidak menjadi objek waris di kemudian hari. Seperti itu. Nah, kemudian aset waris yang tersisa itu wajib dibagi sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jika tidak, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau kita ingin membagi sesuai Al-Quran, tapi saudara yang lain tidak mau, ya, maka kita ambil hak kita sesuai yang ada di Al-Quran. Dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau sudah disampaikan dan mereka tetap seperti itu, ya, maka kita berlepas diri dari mereka semua. Oke, Begitu. alhamdulillah. Ya, kita Siap. melakukan langkah-langkah yang persuasif ya, yang Hmm. santun, yang ramah, yang baik, menjelaskan dengan hikmah agar saudara-saudara mau menerima hukum Islam dengan taslim, dengan apa tunduk ya, sami'na wa ata'na. Ya, karena semua harus dibagi sesuai aturan Al-Quran dulu. Adapun nanti ada ya saudara yang ingin menghibahkan kepada yang lain, terserah. Ya, terserah. Misalnya ada adik yang dia lihat lebih butuh, dia hibahkan jatah dia kepada ya, adik yang butuh itu nggak ada masalah. Oke. Yang penting awalnya dibagi dulu jatahnya sesuai Al-Quran. Setelah itu mau saling tukar atau saling bagi-bagi nggak ada masalah. Oke, kalau gitu boleh nggak kan kami tuh 3 bersaudara, 2 laki-laki. Kakak saya tuh sempat murtad 12 tahun ya Ustaz, tapi alhamdulillah udah masuk Islam lagi. Cuman Iya, emang iya. Islamnya kelihatan masih campur sama liberal gitu. Saya ya udahlah menganggapnya masih Islam aja, cuman kayaknya kalau sama warisan kayak gitu tuh kurang kurang srek, dia inginnya dibaginya rata kemungkinan. Sedangkan adik saya alhamdulillah perempuan walaupun belum pakai kerudung tapi sholat 5 waktu jalan dan masih bisa nerima nasihat. Nah, kalau misalnya nanti andai orang tua saya meninggal dan saya ingin dibagi warisan sesuai cara Islam, hanya saja mungkin
yang pertama menolak, yaitu kakak saya. Sedangkan yang adik saya tuh nggak nolak, tapi emang nggak terlalu paham. Dan mereka dua-duanya sama-sama ingin dibagi rata aja. Saya boleh nggak ngomongnya gini, Ustaz? Udah aja sekarang dibaginya sesuai syariat Islam, tapi nanti AA Rizal bakalan ngasih ke adik dari yang warisan tersebut. Jadi saya ngomong mau ngasihnya tuh sebelum dibagikan warisannya. Itu boleh nggak, Ustaz? Ada janji ya. Kalau komitmen boleh, kalau sekedar janji atau komitmen boleh. Yang penting nggak boleh mewajibkan ya. Oh gitu Bedanya ya. dengan mewajibkan. Artinya kalau setelah dibagi nih, Ustaz Rizal udah ada hartanya, ternyata tiba-tiba ya nauzubillah ya ada kebutuhan atau keperluan atau tertimpa sakit atau musibah dan butuh harta itu, maka nggak dosa secara hukum tidak Untuk cancel. menunaikan Oh untuk iya. cancel seperti Iya. itu. Oh gitu. Tapi Berarti kalau sekadar ngomong untuk persuasif mah boleh ya, Ustaz ya, sepertinya ya. boleh ya, boleh-boleh saja. Siap-siap. Ya, sepertinya pertanyaan dari AA udah beres. Oh, yang tadi Ustaz, maaf, yang video yang tadi saya kirim di Ustaz, barangkali sudah ditonton Ustaz. Saya cuma Udah, perlu jawabannya boleh atau tidaknya saja sih. Dari itu iya, teman saya nitip, tapi saya kurang paham memang jujur Ustaz. gini ya, untuk menghukumi sebuah produk itu sebetulnya Anda belum cukup untuk melihat data hanya sekedar video komersial seperti itu ya. Gitu Jadi ya. Iya. butuh data apa alur transaksinya seperti apa, kemudian algoritma aplikasinya seperti apa, Hmm, hmm, kemudian hmm, alur transaksinya seperti apa dengan jelas ya. Konsep aplikasi hmm. karena Anda membina salah satu perusahaan di bidang aplikasi itu jelas. Jadi setiap tahapan algoritma aplikasi itu kita pelajari syariahnya. Oh Tidak gitu. semudah itu. Iya. Tapi kalau di sepintas dari video grafik yang tadi dikirimkan, kalau datanya hanya sebatas itu sih belum ada masalah, tidak ada masalah. Hmm, hmm, Karena hmm. tidak ada uang pendaftaran ya dalam Iya, apa tadi betul. pay apa itu ya bagi Bagi pay pay. apa Oke. pay Siap, ya Ustaz. ya bagi Jadi ya. saya sampaikan ke beliau. Makasih Ustaz. Mohon maaf ya kalau saya banyak nyeletus pertanyaan. Sementara anak hukumi sesuai yang konten video ya. Kalau Iya. sesuai konten video nggak ada masalah. Tapi kalau di belakang ada data-data lain yang anak nggak tahu, wallahu a'lam. Oh iya, siap, siap, siap. Nanti saya sampaikan ke pihak Ya. yang bertanya. Oke, mangga Salman Galileo untuk bertanya pertanyaan yang kemarin, terus habis itu yoga. Atau mungkin yoga dulu ya, karena ini pertanyaannya cukup simple untuk pertanyaan yoga. Yoga bisa jelaskan kemarin, jadi singkat dulu aja, nanti yoga bisa menjelaskan dengan lebih detail. Jadi mohon maaf ya yoga ya untuk menyampaikan ini bukan aib ya, karena yoga pun udah tobat. Jadi yoga ini kuliah di sebuah kampus yang di situ kan ada membuka beasiswa ya Ustadz ya, beasiswa untuk Ya. yang nggak mampu. Nah kemudian ketika pengumpulan data tuh ada data-data yang nggak benar seperti misalnya gaji ayah sebenarnya yang diterima tuh 2 juta, tapi emang slip gaji ayah tuh cuma 1 juta Ustadz. Walaupun sebenarnya dikasihnya 2 juta, tapi dari pihak perusahaan emang ngasih slip gajinya 1 juta. Dan itulah Tujuannya slip. Kenapa Ustadz? tujuannya apa ya dibedain gitu antara real dengan slip? Saya juga kurang paham, nanti Yoga ngejelasin lebih detailnya, tapi ini saya mau singkat cerita aja. Intinya Yoga merasa kalau dulu dia nggak pantas untuk menerima beasiswa karena banyak data-data yang di nggak terlalu jujur. Nah, Sudah tapi terlanjur kalau bisa, berarti ya beasiswa udah sudah terlanjur. diterima berarti. Sudah diterima kalau ditotalin tuh di ITB tuh 5 tahun tuh 120 jutaan kurang lebih selama 5 tahun itu ya Ustaz. Full ya, 100% Full ya. ya, full beasiswa. Nah, kalau beasiswa yang dimana kita sebenarnya nggak berhak tapi kita malah mendapatkannya, itu masuknya ke harta yang didapat dengan cara yang haram atau itu termasuk harta curian yang merupakan zatnya juga haram Ustaz. Yang mana kalau pembersihannya itu kan kalau yang saya tahu dari kajian yang sebelumnya sama Ustaz Ahmad Suryana, kalau riba itu masih bisa dibersihkan dengan cara diberikan ke orang miskin ya Ustaz ya. Tapi kalau harta curian kan itu nggak bisa ya Ustaz. Nah kalau Jadi posisi tadi itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuknya harta curian karena kita mengambil yang bukan hak kita atau itu kayak harta riba yang boleh halal untuk orang lain? Untuk pembersihannya gimana? Barangkali bisa dijelaskan Ustaz. Atau Yoga kok nggak mikrofonnya nggak on nih? Mau ngejelasin lebih detail Yoga? Kayaknya yoganya hilang nih. Sepertinya itu dulu aja Ustaz. Sepertinya yoganya lagi off gitu ya. Iya baik.
Ya pertama perlu dipastikan dulu apakah dulu kita menyengaja memasukkan data atau tidak. Kemudian apa namanya diselidiki juga apakah data-data itu 100% semua dimanipulasi atau tidak. Ya karena beda antara 100% memanipulasi dengan sedikit-sedikit apa namanya ada markup ya, ada markup itu beda. Karena hukum yang kecil dalam muamalah itu bisa mengikuti atau statusnya tabi ya, mengikuti data yang mayoritas ya, data yang mayoritas. Kalau dari misalnya 100% data yang kita serahkan, hanya 10% yang kita manipulasi, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, Oh tidak ada gitu ya. masalah. Kemudian kita banyak-banyak bersedekah, dan kalau kita bisa hitung nominalnya itu yang terbaik ya, maka 10% dari yang sudah kita dapatkan kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Kalau bisa dihubungi kembali pihak kampus, kita kembalikan ke kampus. Kalau tidak, maka kita serahkan ke fakir miskin. Seperti itu. Dipastikan dulu apakah benar dulu kita melakukan manipulasi data. Kemudian dinilai berapa persentase manipulasi data yang kita lakukan. Seperti itu. Gitu Ya ya. Allah. Oke. Ya. Kalau itu dari pemerintah dananya Ustadz, beasiswanya kita kembalikannya harus ke pemerintah lagi dengan cara bantuan COVID atau boleh untuk orang miskin juga Ustadz? Ya, kalau ke pemerintah ya Kalau langsung andai emang haram gitu, kalau emang andai haram ini seandainya mayoritasnya emang untuk markup, jaga ya, untuk jaga-jaga. Maka kita bagian ke fakir miskin aja. oh nggak harus ke pemerintah, soalnya susah juga kalau ke pemerintah Ya, takut dikorupsi lagi Ustadz. ya Gitu. betul ya. Kita bagikan ke fakir miskin karena kan sebagian besar dana pemerintah APBN pun dari rakyat, dari pajak. Oh gitu. Ya, Ya. ya. Oke, oke. Sip. Udah terjawab ya Yoga ya? Nanti soalnya Yoganya katanya mau via teks aja, sedangkan waktu kita kan terbatas. Eh, yang saya tahu cuma 3 data. Oh, itu Ustaz udah ada di kolom chat. Jadi katanya dari dilakukan manipulasi data, tapi saya lupa berapa yang dimanipulasi. Yang saya tahu cuma 3 data. Oh, jadi ternyata cuma dikit ya. Sehingga Kalau halal ya Ustaz ya, mayoritasnya. masalah ya banyak sedekah aja, banyak sedekah untuk menghapus hal yang kearaman yang sudah kita dapatkan. Iya. Karena Yoga ada rencana gini Ustaz, 100 jutanya tuh mau dia setelah kerja dia mau rutin ngasih sedekah sampai 100 juta gitu Ustaz. Jadi dia kasih ke saya, terus saya untuk bagi-bagiin lagi ke orang miskin. Tapi saya jadi kepikiran pas kemarin tuh, lah kalau ini jadinya masuk harta curian atau emang harta yang cara mendapatkannya haram seperti riba. Kalau riba kan emang bisa buat orang miskin, tapi kalau curian kan nggak bisa. Akhirnya saya jadi takut gitu Ustaz ketika mau membagikan uang dari yoga ini. Jadi mending sedekahin aja ya Ustaz ya, sebisa mungkin. Iya. Ini bukan harta curian ya, karena ini sebetulnya dana hibah, ya, dana hibah dari pemerintah. Cuma kita dapatkan dengan cara-cara yang mengandung kecurangan, ya, cara-cara yang mengandung kecurangan atau gis, maka itu bukan hak kita, ya, bukan hak kita. Seperti itu. Maka Gitu. sebaiknya kita berikan ke fakir miskin, karena nggak mungkin kita kembalikan ke negara. Oh gitu. Jadi saya ulang lagi, itu bukan seperti harta curian yang haram dari sisi zatnya juga ya Ustaz ya, yang nggak boleh dikasihkan ke orang miskin. Ya Oke. bukan. Ya, Tapi itu saya kita melakukan penipuan ya, atau gish atau manipulasi. Iya. Saya tuh mengiranya Ustadz kalau yang dimaksud harta yang haram dari segi zatnya tuh dikirain tuh cuman babi doang, kan babi emang zatnya haram gitu. Nggak boleh dikasihkan ke orang miskin, tapi ternyata curian tuh dianalogikannya dengan babi ya Ustadz, bukan dengan riba ya. Saya ngiranya kalau harta curian tuh sama dengan riba. Artinya kalau ngebersihkan boleh dikasihkan ke orang miskin, tapi ternyata pas kemarin kata Ustadz pas lagi pembahasan tentang riba, katanya Hmm. menganalogikan riba dengan curian tuh nggak bisa. Kalau curian tuh haram zatnya juga kayak babi, berarti begitu ya Ustaz? Tidak seperti babi juga sebetulnya ya. Iya. Jadi memang harta curian itu dia unik ya. Dia ada dua sebetulnya klasifikasi yang terbaik itu ada di penjelasan Syekh Dr. Yusuf Syubairi. Ini memang ranah khilafiyah para ulama ya di dalam Oh gitu ya. mengklasifikasikan ya harta Iya. haram. Kalau Dr. Yusuf Syubairi mengklasifikasikan kalau harta zolim ya, harta yang didapat bukan haknya itu masuk ke ranah muharram likas bihi, haram, tetap haram karena cara. Cuma haram karena cara ini dibagi dua lagi, ya Oh dibagi dua. gitu. Ya. Ada haram, harta haram karena cara, di mana haram karena cara ini pemilik harta sebelumnya ridho kita ambil.
Seperti contohnya riba. Judi, judi juga ya Ustaz ya? Iya, kalau ya judi rido ya, rido. Pihak Ya yang Ridho. diambil itu seperti riba, gaji bank konven atau bunga bank, itu kan rido kan, rido. Hmm. Yang kedua, harta haram muharam likasbihi, di mana pihak yang diambil hartanya itu tidak rido, seperti Hmm. korupsi, harta curian. Nah, jadi beda konsekuensinya. Maksudnya di sini, kenapa para ulama sebagian yang lain mengelompokkan harta korupsi, harta curian itu sebagai muharram li'ainihi, haram karena zatnya. Maksudnya memang uang itu adalah hak atau milik orang lain. Oh Adapun iya. adapun keharamannya tetap masuk keharaman karena sebab cara, ya, karena sebab cara. Karena memang beda antara haram cara harta curian dengan haram cara karena riba itu memang beda sifatnya. Dari sisi mana? Dari sisi keredaan pihak yang menyerahkan harta itu. Iya, ya. Betul betul, masya Allah. Ya penjelasannya senang banget Hmm. Ustaz. Sekarang jadi jelas banget gitu ya. Makanya kemana agak bingung saya. Tapi Hmm. alhamdulillah dengan penjelasan hari ini sudah clear banget. Alhamdulillah. Sekarang silakan Saman, monggo. Pertanyaan Saman agak pelik soalnya saya nggak ngerti sama sekali tentang yang ditanyakan Saman. Silakan Saman. Silakan, silakan. Jadi pertanyaan saya ini Ustadz tentang hak cipta Ustadz. Jadi Hak kebetulan cipta. karena saya developer program gitu, jadi deket banget Hmm. dengan hak cipta. Nah itu Hmm. pertanyaan saya, hak cipta itu kan mungkin kalau saya istilahkan sifatnya imaterial ya. Dia kepemilikan dari konsepnya itu sendiri gitu kan. Maknawi ya, Uh, kalau nambah Arab uh, sifatnya maknawi ya. nah, kalau misalnya hak kepemilikan atas sesuatu yang imaterial, itu siapa yang jadi Hmm. penentunya Ustadz? Maksudnya siapa yang berhak menentukan bahwasannya konsep ini punya si A, konsep ini punya si B gitu. Mungkin apakah pemerintah gitu, terus kalau misalnya pemerintah, itu pemerintah di yang mana Ustadz? Pemerintah tempat kita berpijak, itu di tempat kita berada, atau Hmm. pemerintah tempat patennya itu atau hak ciptanya itu diadakan Ustadz? Iya, ya yang pertama kembali kepada kejujuran masing-masing pihak ya. Siapa yang pertama memang memiliki kekayaan intelektual objek tersebut, seperti itu. Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar ya, nggak mungkin kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan hak cipta itu merasa benar. Pasti salah satu ada yang lebih secara histori, secara timeline itu belakangan ya, atau emang dia terbuk atau dalam hatinya dia meniru atau menjiplak, itu pasti ada salah satu ya, nggak mungkin. Nah, maka dalam hal ini yang menentukan adalah pengadilan. Hmm. Hmm. Kalau dari hukumnya sendiri Ustadz, maksudnya penentunya itu si negara orang yang Mas, menggunakannya berada atau yang tempat patennya itu di apply gitu, diberikan gitu. lebih spesifiknya kasus realnya apa nih? Misalnya gini, ada software yang dibikinnya di US. Nah, dia Oh, paten dan hak ciptanya di US kan, penentuan keadaannya. Nah, terus hmm. penggunanya saya di Indonesia gitu. Hmm. Nah, misalnya Hmm. hak cipta yang diakui di US itu tidak diakui di Indonesia gitu. Hmm. Misalnya, mungkin karena perbedaan standar gitu. Nah, itu Hmm. yang berlaku yang mana Ustadz jadinya? Terhadap saya yang ada di Indonesia gitu. Hmm. Kalau kita memasarkan produk yang berlicense di Amerika dan menisbatkan apa namanya produk tersebut, artinya sanadnya bersambung ya kepada produk yang ada di Amerika, maka nggak ada masalah selama tidak bertentangan secara hukum. Yang jadi masalah kalau itu produk berlicense di luar negeri di Amerika. Cuman di Indonesia karena license itu tidak berlaku, kita mengklaim bahwasannya itu produk hasil buatan kita. Itu menipu namanya. Hmm. Iya, itu nipu. Bukan ini Ustadz. Jadi misalnya di Indonesia tidak diakui, artinya Eh, kan itu kan tidak ada hak ciptanya. Artinya ya kalau ada orang yang punya kopinya, itu dia punya hak untuk memakainya kan gitu Ustadz. Secara legal gitu. Dari ini apa term and condition license yang di Amerikanya gimana? Boleh nggak Uh, masyarakat memakai itu tanpa hmm. license? Hmm. Misalnya ini Ustadz, hipotetikal aja sebenarnya. Kalau misalnya nggak bukan termnya, tapi lebih ke hak ciptanya Ustadz. Jadi kan Hmm. kalau misalnya di Indonesia uh, nggak diakui gitu hak ciptanya. Apakah kita boleh make kalau misalnya nggak ada term and condition-nya itu, hanya berdasarkan dari konsep hak ciptanya itu sendiri gitu? Boleh atau tidaknya kita pakai ya, ini kita di luar, kalau hak cipta itu kan sebatas tools ya, jadi bukan hukum itu sendiri. Hak cipta yang ada di hukum legal positif itu hanya sebuah tools,
hanya sebuah tools untuk memudahkan atau memberikan tanda pihak mana yang sebetulnya berhak memasarkan produk tersebut. Tapi secara syariah tetap apakah kita memakai produk tersebut dengan seizin si pemiliknya atau tidak. Nah, itu yang menjadi hukum syariah. Kalau kita membahas hukum syariah, maka wajib seizin si pemiliknya. Tapi kalau kita membahas legal, hak cipta itu beda urusan. Ya, itu hanya sekedar tools. Ya. Oh, berarti maksudnya penentu hak dari hak cipta itu sifatnya universal, bukan tergantung dari negara-negaranya itu sendiri. Oh, bukan, itu secara syariah ya. Kalau secara syariah, pemegang hak cipta lah yang memiliki otoritas apakah itu halal atau tidak dipakai orang lain. Karena itu produk dia, itu milik dia. Ya, dan kepemilikan hak intelektual atau hukuk al-maknawi itu pemiliknya lah yang memiliki otoritatif atau memiliki barang tersebut, ya, jasa tersebut. Oh, ya. Berarti secara syariah memang ada hak kepemilikan intrinsik gitu ya dari orang yang memiliki konsep tersebut. Dan itu terus ada pertanyaan lanjutnya, Ustadz. Kalau misalnya itu memang kepemilikan secara syariah, maksudnya intrinsik, bahwasannya itu nggak bergantung oleh negara tertentu, nah itu kenapa boleh dibatasi waktu, Ustadz? Karena setahu saya seluruh hak cipta dan paten itu semua punya batas waktu, Ustadz. Jadi kalau contoh kayak buku, itu seingat saya beberapa puluh tahun gitu, terus kalau misalnya paten itu sekitar 15 tahun. Nah itu kenapa boleh ada batas waktunya, Ustadz? Kan itu jadi hak milik gitu. Nah, kalau misalnya ada, saya bayangannya kan ini sudah hak milik, dan pemerintah memberikan batas waktu. Nah, kalau misalnya itu boleh, pemerintah memberikan batas waktu, apakah hak-hak milik yang lain juga bisa, Ustadz, pemerintah untuk memberikan batas waktu dan itu tidak zolim gitu? Kurang paham. Gimana ini? Jadi gini, kayak misalnya saya punya hak cipta dari sebuah software. Nah, itu pemerintah, atau misalnya obat lah, kayak sekarang insulin gitu misalnya. Saya punya hak paten insulin. Nah, insulinnya itu cuman punya hak paten selama 15 tahun, Ustadz, kalau nggak salah waktunya. Nah, itu setelah 15 tahun, itu jadi yang namanya kalau di US itu public domain, artinya dimiliki publik. Artinya semua orang yang bisa ngelihat cara buatnya, itu boleh buat tanpa izin dari pemiliknya. Itu di US salah satu contohnya. Nah, itu apakah tidak zolim, Ustadz, untuk pemerintah memberlakukan seperti itu, Ustadz? Iya, kalau obat beda ya. Kalau obat saya juga dulu pernah berkecimpung di bidang farmasi selama 7 tahun. Dan memang background saya ada pendidikan apoteker dulu. Saya bekerja di perusahaan farmasi BUMN. Ya, perusahaan farmasi BUMN selama 7 tahun. Kalau obat itu beda. Jadi pemerintah menentukan maslahat hak paten untuk obat tertentu itu selama sekian tahun dan sekian tahun. Itu demi maslahat masyarakat. Dan untuk menghargai hak kekayaan intelektual bagi si penemu obat. Ya, dalam sekian belas tahun dia mendapatkan royalti ya. Royalti akan kekayaan intelektualnya menciptakan atau menemukan obat tersebut, rumusan kimianya dan lainnya. Nah, kemudian karena memang obat itu merupakan hajat hidup orang banyak, ya, maka kebijakan pemerintah dan otoritas dalam hal ini kesehatan, ya, Badan POM kalau di Indonesia, kalau di dunia mungkin WHO, yaitu memberikan kebijakan seperti itu agar manfaat obat itu bisa dinikmati masyarakat luas. Ya, tanpa mengurangi hak kekayaan intelektual si penemunya karena sudah diberikan upah istilahnya. Sudah diberikan upah sekian belas tahun untuk menghargai kekayaan penemuan tersebut. Jadi kalau obat beda. Jadi kalau kita bandingkan dengan software, not apple to apple ya. Oke, kalau misalnya untuk yang lain Ustaz, selain obat, kayak misalnya ya software atau mungkin trademark gitu atau gambar gitu misalnya. Ya, pada dasarnya negara tidak berhak membatasi harga. Itu namanya hukum tas'ir. Tas'ir membatasi harga atau produk yang dijual oleh masyarakat. Baik itu produk real ya atau produk intrinsik seperti software. Itu hakikatnya pemerintah nggak boleh membatasi untung masyarakat. Itu ada di kitab fikih muamalahnya Dr. Yusuf Subairi ya, di dasar-dasar muamalah itu ada. Bisa di-download di Google. Jadi ada namanya bab tas'ir. Nggak boleh bagi pemerintah mematok harga atau membatasi keuntungan masyarakat di dalam berjual beli, baik di bidang barang maupun di bidang jasa, kecuali pemerintah melakukan hal tersebut untuk maslahat umum, ya, maslahat umum, menghindari penimbunan barang, mengendalikan harga dan pembajakan dan lain-lain. Kalau ada hal-hal tersebut maka dibolehkan. Maka dilihat kebijakan pembatasan itu ya, pembatasan license itu. Oke.
Ada satu lagi tentang hak cipta, Ustadz. Ini yang terakhir mungkin. Nah, kalau misalnya software itu memang bisa dimiliki secara intrinsik kan jadinya ya kepemilikan dari seseorang atau sebuah entitas. Ini saya ada kasus misalnya hak cipta tersebut tuh di-tie terhadap sebuah produk tertentu. Kayak contoh misalnya smartphone, Ustadz. Kalau kita tahu smartphone itu kan hampir semua OS-nya atau operating system-nya, software-nya yang jalan di situ, itu kepemilikan antara kalau misalnya yang pakai Android itu punyanya Google, Android OS, atau misalnya yang menggunakan Apple itu iOS punyanya Apple gitu. Nah, kalau misalnya saya sebagai pemilik hak cipta dari OS Android itu mau membatasi, karena kan software-nya punya saya, Ustadz. Nah, itu saya mau membatasi kalau misalnya ada penggunaan handphone yang saya nggak mau digunakan seperti itu saya cabut hak guna aplikasinya. Nah, itu apakah boleh, Ustadz? Jadi contoh misalnya kayak gini, saya sebagai penjual handphone, tentu pengennya orang beli handphone terus-menerus, Ustadz. Sehingga saya menyeting kalau misalnya HP udah lama gitu, itu saya bikin misalnya lebih lambat kecepatan aplikasinya gitu. Nah, itu kan sehingga orang bakal mau membeli HP lagi, Ustadz, HP yang lebih baru, sehingga saya lebih untung lagi. Nah, itu apakah boleh? Karena kan hak kepemilikan dari OS-nya emang punya saya, software-nya, Ustadz. Iya, nggak ada masalah seperti itu. Karena kan nanti masyarakat akan menimbang ya, oh software ini dengan harga sekian, yang dibanding dengan HP sekian, itu rentang berapa tahun akan melambat dan harus upgrade ke HP baru misalnya. Masyarakat akan pilih. Iya. Bukan HP-nya melambat, Ustadz. Saya yang bikin lambat. Jadi kayak contoh misalnya kecepatannya itu bisa sampai 1,6, kecepatannya 1,6 GHz. Artinya saya limit. Software itu sudah dibeli oleh masyarakat. Sudah dibeli, cuma ketika sudah dibeli, kita bisa kontrol melalui network ya. Karena aplikasinya masih connect ke sistem kita gitu, Ustaz. Melambatkan, kalau gitu nggak bisa. Itu zalim namanya, karena mereka sudah beli. Akad jual beli itu putus. Iya, akad jual beli itu putus. Sesuai spek awal, nggak boleh dikurangi speknya. Kalau misalnya argumennya gini, Ustaz, HP-nya sudah dibeli, tapi aplikasinya masih punya saya. Mereka boleh install aplikasi lain, tapi aplikasi itu punya saya, terserah saya gimana ngaturnya itu, Ustaz. Karena OS-nya masih punya mereka gitu, Ustaz, kan. Jadi terserah mereka cara menggunakannya atau cara implementasinya gimana kan, Ustaz? Iya, kalau gitu berarti jualannya berbatas waktu. Ya, rentang waktu sekian harus upgrade, dan itu misalnya harus bayar, atau kalau tidak maka kecepatannya akan berkurang. Kalau itu boleh-boleh saja. Yang penting ini, intinya dalam muamalah itu kan ada agreement ya. Ada agreement sesuai dengan kontrak awal. Artinya kalau di dalam kontrak awal konsumen sudah tahu bahwa saya dalam rentang waktu sekian akan melambat ya kalau nggak upgrade atau nggak beli baru, ya nggak ada masalah. Karena kan sudah agree, sudah setuju. Tapi kalau dari awal kontraknya nggak ada pemberitahuan, konsumen tahunya ini software ya segini, akan stabil. Ternyata dalam berjalan waktu kita kurangi, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau misalnya kontraknya vague, Ustaz, jadi terlalu general, kayak biasanya di kontrak-kontrak license agreement itu bakal ada hak bahwasannya si pemilik OS-nya itu atau pemilik software-nya itu berhak mengganti software-nya sesuai kemauan dia gitu. Itu namanya penyelundupan akad. Nggak boleh. Itu penyelundupan akad. Manipulasi. Itu biasa di kontrak-kontrak besar sering terjadi demikian. Ya. Saya sering bicara sama ahli analisa kontrak internasional ya di perusahaan Caltex dan yang lainnya. Memang penyelundupan akad seperti itu sering terjadi. Dibuat general supaya ada celah mengurangi spek dan merubah kontrak. Ya nggak boleh seperti itu. Harus jelas, bisa dipahami kontrak itu. Nggak boleh menimbulkan taswis namanya. Taswis itu apa? Nggak jelas, kesamaran, multitafsir, sehingga itu menimbulkan celah dengan unsur kesengajaan ya. Untuk kita mengurangi spek dari akad awal, itu nggak boleh. Itu haram. Berarti emang tidak boleh membuat akad yang membebaskan salah satu pihak untuk mengubah akadnya itu di kemudian hari gitu, Ustaz? Oh iya, nggak boleh. Kecuali disepakati oleh kedua belah pihak ya, untuk adanya adendum atau perubahan kesepakatan. Itu boleh. Oke, ya, jadi muamalahnya sebetulnya gampang ya. Adalah fairness, keadilan. Berarti kesimpulannya nggak boleh kalau misalnya itu kayak mengubah dari akad awal gitu ya, Ustaz? Boleh, kecuali dengan persetujuan pihak yang bertransaksi.
Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. waktunya sudah habis. Makasih banyak Ustadz. Masya Allah, 1 jam itu penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Banyak banget pencerahan yang jujur dari kemarin saya masih kepikiran, kadang lupa, mau dicatat, kadang lupa juga. Tapi sekarang Alhamdulillah sama Allah dimudahkan untuk bisa dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kami. Semoga Allah berkahi Ustadz dan menjaga Ustadz di atas kebaikan hingga hingga di hari dimana bertemu dengan Allah insya Allah. Itu aja Ustaz pertemuan ini. Saya lagi minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dari kami. Saya sebagai yang membawa acaranya mungkin maksudnya membuka acaranya kurang baik. Minta maaf. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Sama rekamannya bisa? Rekaman audio bisa dikonversikan ke audio nggak? Ada Areja. Terus habis itu nanti saya baru rekam videonya sih, paling saya coba cek dulu untuk saya ubah nanti, dulu. Kalau udah bisa dikonversikan ke audio, kirim ke Telegram. Ada Telegram kan ya? Ada Ustadz ke nomor Ustadz yang sekarang juga ya? Ya, nomornya sama. Kalau di Telegram itu kan nggak ada batasnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau udah sampai Telegram, mungkin nanti minta bantuan ke admin AA yang lain untuk mengkonversikannya lebih kecil kualitasnya, sehingga nanti bisa dikirim ke grup-grup WhatsApp juga insya Allah. Makasih banyak ya Saman ya. Iya, maaf yang lain yang belum sempat nanya ya. Wayahna ada pertanyaan yang didahulukan, pertanyaan Salman dan Arizal dulu sama Yoga yang emang udah nitip dari kemarin-kemarin. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Ya, assalamualaikum.